Ustaz. Baik, kita buka surat 32 ayat 6. 32 ayat Ayat 6. 6. Surat As-Sajdah ayat 6. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan nyata, yang maha perkasa, maha penyayang. baik. Kalau Bapak Ibu kami ya, di situ Allah menyampaikan bahwa Allah mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Menurut pelajaran yang kemarin-kemarin, Pak, yang gaib itu apa, Pak? Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya. Menurut pelajaran kemarin, gaib itu apa, Pak? Lupa. Gaib ya. Baik, saya ulang lagi, berarti di surat 6 ayat 59. Silakan, Pak. Gaib itu apa? Jadi kita akan membahas tentang gaib dan yang nyata. Ya. Surat 6 ayat 59, Ustaz. Ah, Surat Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak baik. tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi kalau dijelaskan secara detailnya, gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Betul nggak, Pak? Betul, Bu. Betul, Kan Pak. kunci-kunci yang gaib ada padanya. Berarti kan Allah yang mengetahui hari kiamat, Allah yang mengetahui tentang masa depan. Artinya berarti kita harus memahami ya dalam proses perjalanan hidup. Berarti kita akan menghadapi sesuatu yang gaib yang kita tidak ketahui dan yang kita ketahui. Kan gitu ya, Pak ya? Iya, Sekarang, betul. kalau misalnya hal itu nyata, berarti alat yang dipakai apa, Pak, dalam kita nih? Kalau hal itu mengetahui nyata, yang kita pakai apa? Akal, Ustaz. Akal, karena terlihat, terasa gitu kan. Kalau yang goib, kita pakai apa? Iman, ya. Iman. Jadi, kenapa Allah memberikan akal, kenapa Allah memberikan iman, ternyata memang fungsinya adalah saat kita nanti menjalani proses kehidupan, kalau hal itu ya masih terlihat jelas dan nyata, silahkan menggunakan akal. Menganalisa, berpikir silahkan. Tapi kalau hal itu misalnya nanti Pak Effendi pun tidak tahu, berarti disuruh apa, Pak? Yakin. Suruh yakin. Jelas ya ini ya? Nah, Iya, sekarang Ustaz. padahal tadi dijelaskan bahwa dalam kehidupan ini ada hal yang gaib, ada hal yang nyata. Contoh. Kejadian itu nyata nggak, Pak? Nyata, Ustaz. Ya. Izin Allah? Iya, pasti semuanya atas izin Allah. Bukan. Kejadian itu nyata. Iya. Oke. Berarti alat yang menangkapnya akal kan begitu kan, Pak? Iya, benar, Ustaz. Kalau izin Allah, Tidak kelihatan, ya, Ustaz. berarti goib atau nyata? Goib, Berarti yang menangkapnya apa? iman. Nah, berarti Bapak Ibu harus paham. Setiap orang akan menerima kejadian. Dan pasti yang bereaksi adalah akalnya. Karena nyata kan? Misalnya Iya. tiba-tiba Pak Effendi difitnah orang. Iya, Itu nyata atau goib? nyata. Nyata. Tapi kejadian fitnah itu atas izin Allah nggak, Pak? Iya, atas izin Allah. Berarti selain munculnya nyata, ada juga goibnya kan, Pak? Iya, benar, Ustaz. Nah, berarti pertanyaan saya, kalau Pak Effendi difitnah orang, kira-kira menurut Pak Effendi itu lebih baik menggunakan akalnya atau menggunakan imannya? Kalau difitnah Kalau orang. dulu kalau dulu menggunakan akal, Ustaz, tapi sekarang alhamdulillah menggunakan iman, izin Allahnya.
Berarti bisa diterima nggak? Bisa diterima, Ustaz. Kenapa Insyaallah. Pak Effendi menerima? Apakah karena memang fitnahannya atau karena Pak Effendi melihat izin Allahnya? Lihat izin Allahnya, Ustaz. Makanya ketika Bapak Ibu melihat izin Allah itu dengan iman, akhirnya jadi mudah menerima, kan begitu kan? Iya, benar, Ustaz. Kok kamu menerima? Saya tuh menerima bukan karena fitnah yang difitnahnya. Saya tuh menerima tuh karena ini atas izin Allah. Loh dari mana tahu? Itu hal yang goib. Karena setiap kejadian yang menimpa kita pasti diawali dari hal yang goib, yaitu namanya izin Allah, gitu loh Pak. Iya, iya, Dan Ustaz. kalau kita mengaku beriman, berarti logikanya orang beriman tuh menerima atau menolak, Pak. Menerima, Ustaz. Nah, sekarang saya tanya semua. Bapak Ibu kan di sini ngaku beriman. Kalau ada kejadian itu menerima atau menolak? Menerima. Kalau ngaku Harusnya beriman kan? menerima. Ya, kalau ngaku Iya, beriman kan? iya, Ustaz. Harusnya menerima. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengaku beriman, harusnya mulailah memunculkan terlepas sesuatu kejadian itu nyata menimpa kita. Kan pasti pertanyaannya, ini pasti atas izin Allah. Kalau enggak, misalnya pasti ada hikmah di balik itu. Itu kan semua menggunakan iman kan Pak? Iya, benar, Ustaz. Karena memang kita tidak mengetahui gitu. Tapi kita meyakini gitu loh Pak Fendi. Iya. Makanya coba diulang lagi di 64 ayat 11-nya. Surat 64 ayat 11, ya, Ustaz. Silakan surat 64 ayat 11-nya. Surat At-Takabun ayat 11. Oh, Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. stop dulu Dan ya. barang siapa Dulu. beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Baik. Kan di situ kan tidak ada suatu musibah ya yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Berarti diawali dari yang goib dulu atau yang nyata dulu, Pak? Yang goib dulu, Ustaz. Ya Izin kan? Allah. Izin Allah terus baru muncul kejadiannya kan, Pak? Iya, benar, Ustaz. Nah, makanya karena yang muncul itu goibnya dulu, maka kecuali atas izin Allah, komanya Pak, dan barang siapa beriman. Berarti kan memang Allah menyuruh kita meyakini dulu kan, Pak? Iya, benar, Ustaz. Bukan memikirkan dulu kan, Pak? Iya, Nah, berarti nanti Bapak Ibu pas mendapat pukulan kejadian itu, yakini dulu bahwa ini izin Allah. iya. Jangan berpikir dulu. Setelah meyakini itu atas izin Allah, maka langkah berikutnya Allah memberikan petunjuk kepada hatinya kan, Pak? Iya, benar, Ustaz. Berarti sebenarnya ini tuh bicara goib atau bicara nyata sebenarnya, Pak? Goib, Ustaz. Goib. Izin Allah, beriman, Iya, petunjuk. iya. Jadi kalau misalnya orang selama ini mendapatkan kejadian hanya melihat yang nyatanya saja, hanya melihat orangnya saja, hanya melihat kejadian saja, nggak akan ketemu nantinya. Dan nggak akan Iya. mendapatkan petunjuk. Kan kasihan jadinya. Jadi pentingnya kita memahami ternyata proses ujian hidup, proses perjalanan hidup itu ada yang gaib, ada yang nyata. Contoh misalnya contoh ini. Kalau Allah ingin menguji keimanan kita, ya Pak Effendi dan kita semua, Iya, kira-kira Allah tuh harus membuat kejadian yang pasti atau yang tidak pasti, Pak? yang tidak pasti, Ustaz. Kenapa yang tidak pasti? Ya, supaya meneguhkan iman kita. Nah, kalau yang pasti kan nggak usah pakai iman dong, pasti kan, Pak? Iya, iya, benar, Ustaz. Misalnya besok saya harus bayar anak saya kuliah 20 juta misalnya. Terus Iya. hari ini saya udah punya uang 20 juta. Perlu nggak kita beriman besok kebayar atau tidak? Perlu, Ustaz. Oh, Boleh enggak perlu, ya. Ustaz. Nggak usah kan saya udah pegang uangnya. Enggak perlu, Ustaz. Ya Nggak kan? ada uangnya. Iya, Udah ada uangnya ngapain lagi beriman dong? Pasti saya bayar, iya, besok pasti kebayar kok. iya, benar. Benar, Tapi Ustaz. kalau misalnya besok harus bayar 20 juta, sekarang saya belum punya uang, belum pegang uang. Iya, Nah, berarti besok pasti nggak kebayar atau tidak? Belum tentu kan, Mbak? belum tentu, iya. Nah, dan besoknya juga kan goib kita nggak tahu kan? Iya, benar, Ustaz. Nah, makanya kita menggunakan iman kita. Meskipun tidak pasti,
Dan memang Allah akan menguji keimanan itu dari ketidakpasti. Tapi saya yakin bahwa Allah pasti akan memutuskan yang terbaik gitu loh Pak. Bukan Iya, kebayar tidak kebayar ya. Tapi saya iya, yakin Allah akan memberikan keputusan yang lebih baik. Nah, keyakinan iman inilah yang membuat nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, gitu kan. Akhirnya kita bisa diperjalankan Allah. Tiba-tiba misalnya ada orang bantu, tiba-tiba misalnya saya dapat pekerjaan atau saya dapat bonus dan lain-lain. Kan itu mudah sebenarnya buat Allah. iya, Ustaz. Nah, jadi tolong ya jangan salah menempatkan posisi iman dan posisi akal. Karena kenyataannya kalau Bapak Ibu berhadapan dengan sesuatu yang Bapak Ibu tidak tahu, berarti menggunakan apa Pak kalau tidak tahu Pak? Iman, Ustaz. Nah, padahal orang kalau tidak tahu tuh biasanya pusing atau yakin Pak? Wah, biasanya orang pusing, Ustaz. Bingung. Salah, kalau sudah tidak tahu tuh jangan berpikir. Kalau sudah Iya, tidak tahu tuh tinggal yakin atau tidak. Bukan berpikir masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi orang tuh pusingnya di situ Pak. Salah iya, menempatkan alat yang seharusnya Bapak Ibu menggunakan iman. Karena hal itu kita tidak tahu, malah masih berpikir. Atau saya bertanya iya. nih Pak Fandi. Kira-kira ada manfaatnya nggak berpikir sesuatu yang tidak tahu Pak? Waduh, nggak ada manfaat, Ustaz. Tambah pusing. Tapi kenyataannya orang selalunya mikirnya begitu kan Pak? Iya, benar, Ustaz. Padahal Bapak Ibu coba direnungkan, berpikir yang tidak tahu, yang akan pernah kepikiran, yang ada kekhawatiran, Betul. ya kan? Karena Iya, benar. memang dari awal Allah sudah bilang kalau Bapak Ibu itu tidak tahu, ya kalau tidak paham ya yakin dulu. Tinggal sekarang setelah yakin itu buktikan nanti Allah memberi petunjuk atau tidak. Berarti Iya, petunjuk itu Allah beri supaya dari kita yang tidak tahu menjadi tahu kan? iya, benar, Ustaz. Makanya saat Bapak Ibu ikhtiar, jangan coba-coba sekali berpikir sendiri, tapi ikutilah petunjuk yang nanti Allah berikan. Loh, tapi kan Ustaz saya nggak tahu petunjuknya bagaimana. Jalani dengan sabar, jalani dengan yakin, pasti Bapak Ibu akan dibimbing Allah. Amin, amin. Nah, jelas ya Pak. Jadi sebenarnya Iya, Ustaz. dalam Al-Quran tuh penjelasannya udah detil untuk menjalani kehidupan kita gitu. Cuman karena selama ini mungkin kita kurang paham, akhirnya nyat, sesuatu yang goib malah berpikirnya dengan akal yang akan ketemu Iya, gitu. iya. Karena tolak ukurnya kalau akal kan masuk akal tidak masuk akal ya Pak ya. Iya, betul. Bukan percaya tidak percaya. Jadi ketika misalnya Allah bilang setiap manusia dijamin rezekinya. Ini kan urusan keyakinan bukan urusan pikiran. Bapak Ibu Iya, yakin nggak bahwa Allah tuh menjamin rezeki? Setelah yakin silakan akalnya berpikir ikhtiar apa. Tapi tetap pasti hmm. dijamin nggak Pak? Iya, dijamin. Nah itu maksud saya. Jadi antara iman dan akal tuh harusnya sinkron bukan saling mematahkan gitu loh Pak. Oh, iya, iya. Jadi yang benar Iya, tuh Ustaz. seperti itu. Jadi silakan misalnya nanti akan berhadapan dengan sesuatu yang kita tahu dan tidak tahu. Itu pasti kan? Iya, Misalnya Pak Effendi diuji. Ketika diuji itu yang Pak Effendi tidak tahu apa nanti? Saat manusia diuji itu yang kita tidak tahu apa? eh jalan keluarnya ya, Ustadz ya. Nah, jalan keluar kan Solusi. nggak tahu kan Mbak? Iya, Karena setiap manusia saat diuji pasti awalnya pasti tidak akan tahu jalan keluarnya. iya. Tapi Pak Effendi yakin nggak pasti akan ada jalan keluar? Yakin, Insya Allah Nah, yakin. itu yang akan membimbing Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu akan tenang menjalani ujian hidup itu. Meskipun nggak Iya, tahu, iya, tapi kan Allah janji, yakin. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah janji akan memberikan petunjuk kepada orang yang beriman. iya. Jadi jangan dibolak-balik. Meskipun kita nggak tahu solusinya, tapi kita yakin. Misalnya ketika Hmm, Nabi Musa dikejar Firaun kan, pas iya, mentok di Laut Merah, orang udah bagaimana ini? Tapi Nabi Musa bilang, enggak, sekali-kali ya Allah tidak akan meninggalkan saya dan pasti Allah akan menolong saya. Padahal saat Nabi Musa ngomong gitu, Nabi Musa tuh tahu nggak Pak solusinya? tidak tahu solusinya. Nah, tapi dia punya keyakinan itu kan? Iya, Insya Allah. Itu yang harus Bapak Ibu sadari. Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu yang goib, sudahlah, urusannya tinggal percaya atau tidak. Atau juga kalau Iya, direnungkan ya Pak ya, percaya tidak percaya kan Pak Fendi tetap harus menjalani ujian kan? iya benar Ustadz. Sudah ngapain masih berpikir bingung? Toh tinggal dijalani dan kita buktikan apa yang Allah janjikan akan terjadi atau tidak.
Jadi Iya. pentingnya kita beriman kepada yang gaib itu di situ. Hmm. Ya, hati-hati ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya menjalani suatu proses, berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak tahu, tapi di situ Allah berjanji dalam Al-Quran itu pasti, maka Bapak Ibu tinggal meyakini itu sampai nanti Allah membuktikan. Jelas Yes. ya? Jelas, Ustaz. Baik. Ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu, 1-2 pertanyaan mungkin. Jadi intinya, dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang kita tahu dan tidak tahu. Kalau yang kita tahu, yang nyata silahkan menggunakan akalnya untuk menganalisa, untuk berpikir. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu berhadapan dengan sesuatu yang tidak tahu, tapi Allah berjanji di dalam Al-Quran, maka Bapak Ibu wajib meyakini. Makanya kan dalam rumus yang bertakwa di Al-Baqarah 2 ayat 3, Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3 itu, bertakwa itu yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Baik. Memang kita tidak tahu, tapi ketika Allah berjanji di dalam Al-Quran, maka meskipun kita tidak tahu, kita meyakini. Contohnya manusia diuji. Kita nggak tahu nih solusinya, karena semua manusia pasti tidak tahu solusinya. Tapi kita meyakini bahwa Allah menyatakan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti ini bicara iman, bicara akal, Pak Fendi. Iman, Ustaz. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pegang. Dan mohon maaf, Bapak Ibu punya iman semua kan? Punya. Iya. Ya kan? Berarti Punya, tidak Ustaz. ada alasan Bapak Ibu merasa berat di dalam menjalani ujian. Karena semua Oh, punya iman gitu loh, Pak. iya. Ya, jadi Allah tuh sudah sangat baik membekali kita, menyiapkan alatnya, tinggal kita mau menggunakannya dengan tepat atau tidak. Jadi, nggak usah. Orang stres itu kan cuma berpikir sesuatu yang dia tidak tahu kan. Iya, Ustaz. Ya karena pasti stres wong mikirnya nggak tahu. Dan nggak akan kepikiran juga ya Pak ya, kalau nggak tahu ya. Iya, benar, Ustaz. Jadi akhirnya munculnya bingung, stres, terus Iya. merasa hidupnya akhirnya putus asa. Karena dia nggak ngerti apa yang terjadi ke depan gitu loh Pak. Baik, ada Iya. pertanyaan? Oke, jadi intinya mudah ya. Kita langsung ya. Eh, Ustaz mau nanya, Ustaz, berarti iman Nah, itu diberi sama Allah mm-mm. eh, memang untuk menghadapi hal-hal yang tidak masuk di akal kita ya, Ustaz ya? Ya sekarang gini, saya mau bertanya ya. Waktu Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail. Ayo, menurut Pak Effendi, kalau Nabi Ibrahim tidak ada iman, apa di pikiran dia kepada Allah? Tentu dia menolak, loh ini kok saya disuruh membunuh anak saya kan gitu. Mungkin Ya kan? pikiran gitu ya, Ustaz ya. Betul. Makanya Hmm. kalau diperhatikan di ayat itu ya di 37-102 itu kan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kan silahkan kalau itu perintah Allah lakukan. Insya Allah saya akan kau dapati termasuk orang yang sabar. Itu kan sudah iman itu. Atau waktu Iya, Nabi Ibrahim sama Siti Hajar, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di padang pasir itu kan di Mekah itu. iya, Coba bayangkan. Siti Hajar bersama Ismail kecil, terus Nabi Ibrahim mau pergi sampai Siti Hajar kan berkali-kali mau pergi iya, kemana, mau pergi kemana. Terus akhirnya iya. Nabi Ibrahim bilang, Nabi Siti Hajar, apakah engkau pergi dalam menjalankan perintah Allah? Ya, gitu kan. Akhirnya, oh silahkan pergi. Berarti kan itu munculnya iman, Pak. Iya, iya, Jadi Ustaz. memang segala sesuatu, kalau sesuatu itu sudah di luar akal dan memang sudah berkaitan dengan janji Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu benar-benar harus benar-benar meyakini itu. Dan memang berat. Berat kenapa? Karena manusia itu terbiasanya kan menggunakan akalnya ketimbang imannya kan, Pak. Iya, benar, Ustaz. Ayo coba, Bapak Ibu renungkan. Selama ini kan kita hidup terbiasa menggunakan akal kita ketimbang iman Betul, kita. betul. Makanya akhirnya apa? Logis. Sesuatu itu ukurannya adalah masuk akal, tidak masuk akal. Bukan yakin atau Iya, tidak yakin kan, Pak? betul, betul, Ustaz. Padahal mohon maaf ya, ujian itu keyakinan atau kemampuan, Pak? Keyakinan harusnya, Ustaz. Keyakinan. Gitu. Makanya kan orang stres bingung itu karena udah Nggak tahu yakin. ujian. Nah, bukan karena dia tidak berakal. Kalau akal tuh pasti berpikir. Oke, sekarang yang kedua ini. Apa saja masalah yang bisa kita terima langsung dan masalah yang harus ada penyelesaiannya? Saya tanya dulu ya, Pak Effendi ya. Kalau Pak Effendi Yes. ingin menyelesaikan masalah, berarti masalahnya diterima atau tidak diterima? Diterima, Ustaz.
Jadi terima dulu lah. Masa mau menyelesaikan soalnya nggak diterima, terus mau diselesaikan apa kan? Begitu kan? Iya. Malah mengeluh aja jadinya kalau tidak nerima. Nah, untuk menerima tuh lebih mudah menggunakan akal atau imannya, Pak? Iman, Ustaz. Ya udah makanya, tinggal percaya atau tidak kan bahwa itu semata izin Iya, Allah. iya, Misal betul. kita kena tipu atau barang kita ada yang mengambil tanpa izin. Apakah kita harus terima saja? Bukan terima saja, Bu. Diterima dulu. Kalau terima saja Iya, jadi nggak melakukan apa-apa. iya, Diterima dulu karena izin Allah. Karena kita butuh pertolongan Allah kan? iya, Ustaz. Setelah diterima, wajib nggak ikhtiar, Pak Fendi? Wajib, Ustaz. Wajib. Tolong dijawab ya. Ikhtiar yang kita lakukan tuh untuk menentukan hasil atau untuk beribadah kepada Allah, Pak? Untuk beribadah kepada Allah. Hati-hati ya di sini ya. Tidak ada niat ikhtiar untuk menentukan hasil. Bapak Iya, Ibu diciptakan Allah untuk beribadah. Berarti Bapak Ibu silahkan ikhtiar. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah. Ke polisi, silahkan. Atau misalnya mencari sendiri silahkan. Tapi niatnya beribadah. Nah, berarti di situ kita harus ikhtiar maksimal. Lapor polisi hmm, boleh silahkan. hmm, Sampai barangnya ketemu atau sampai kita bertawakal kepada Allah, Pak Fedi. iya. Kita Sampai kita ikhtiar. bertawakal. Iya, bukan barang ketemu. Karena ketemu tidak ketemu kembali kepada keputusan Allah. Tapi kita wajib ikhtiar. Misalnya sakit. Ketika kita diuji sakit, diterima nggak Pak Fendi? Diterima dulu, Ustaz. Terima nggak terima juga tetap sudah Sakit. terjadi dan Iya, sakit kan? iya Setelah benar. diterima, wajib nggak ke dokter? Wajib, Ustaz. Bentuk Wajib ikhtiar. supaya sembuh atau beribadah kepada Allah. Supaya beribadah kepada Allah, Ustaz. Nah, ketika beribadah kepada Allah berarti saat ikhtiar di situ ada kesabaran, ada Iya, keikhlasan, gitu kan? iya, Akhirnya ketika Bapak Ibu ikhtiar, proses bolak-balik ke dokter dengan kesabaran, karena iya. Allah berjanji innallaha ma'as-sabirin, akhirnya Hmm, kesabaran itulah yang memunculkan pertolongan Allah, akhirnya dengan tangan dokter dia sembuh. Jelas iya. ini? Jadi Jelas, Ustaz. semua itu, awas ya, bukan terima saja ya, diterima. Setelah itu Bapak Ibu wajib ikhtiar. Iya. Karena ternyata ibadah Bapak Ibu itu saat menerima. Iya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Ustaz. Baik. Jadi intinya silahkan. Bapak Ibu setiap hari pasti akan diuji oleh Allah. Tapi tolong kata kuncinya diterima. Dengan iman atau dengan akal Pak? Supaya mudah Pak. Dengan iman, yang supaya mudah dengan iman. Nah, karena semua terjadi atas izin Allah dan tujuan Allah adalah untuk meningkatkan keyakinan atau keimanan. Setelah diterima, Bapak Ibu mohon. Setelah itu silahkan berikhtiar dengan niat ibadah. Berarti hutang wajib kita lunasi. Tapi Oh, niatnya ibadah. Maka ketika niat Ibu Bapak ibadah, muncullah pertolongan Allah. Dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Kan gitu jadinya. Jadi semua itu tetap ya Bapak Ibu ya. Semua ujian itu SOP-nya harus mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jangan berpikir sendiri. Karena memang kita tidak tahu kan kapan permasalahan itu selesai kan Pak. Tapi kita yakin bahwa setiap permasalahan Allah akan memberikan pertolongan. Itu yang penting ya. Jadi saat ikhtiar itu ada muncul keyakinan kepada Allah. iya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kajian dadakan berikutnya. Nanti rekamannya seperti biasa akan saya share. Terima kasih Pak Feni ya. Ya, Mari kita makasih, Ustaz. bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.